Om Swastiastu, selamat malam teman-teman. Di sini kami akan memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis, aspek teknis dan teknologi, di mana kami ada berenam anggota kelompok. Yang pertama ada Gusti Bagus Andika Dharma Suputra, Putu Irma Meliani, Made Suputriani, Dewa Putu Heri Pratama Adnyana, Made Ayu Sudarmini, dan yang terakhir ada Putu Gisna Jayanti Panca Dewi Mulyawan. Pokok pembahasan yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 3 yaitu penutup. Bab 1 pendahuluan. Berlatar belakang, yang pertama studi kelayakan bisnis pada aspek teknis dan teknologi dimulai setelah aspek pemasaran dan menunjukkan bahwa proyek atau perusahaan layak dari sudut pandang pemasaran. Penting juga untuk menjelaskan pilihan jenis teknologi yang digunakan, termasuk jenis, kuantitas, dan skala, serta alasan pemilihannya. Yang kedua ada komponen teknis dan teknologi. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa secara teknis dan dengan pemilihan teknologi tertentu rencana bisnis dapat diimplementasikan dengan benar atau tidak. Penilaian yang ketiga terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Adapun yang perlu diperhatikan menyangkut aspek ini yaitu masalah manajemen operasional, masalah produksi, masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, dan hal-hal yang berhubungan dengan operasional. Rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penentuan kapasitas produksi ekonomi. Yang kedua, bagaimana pemilihan teknologi. Yang ketiga, bagaimana pemilihan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pendukung lainnya. Bagaimana penentuan lokasi dan proyek tata letak. Tujuan, memahami apa penentuan kapasitas produksi ekonomi dan memahami apa saja pemilihan teknologi. Adapun yang ketiga, memahami pemilihan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pendukung lainnya. Yang terakhir, memahami penentuan lokasi, proyek, dan tata letak. Perkenalkan, nama saya Putu Gisna Jayanti Panca Dewi Mulyawan, NIM 19011071. Di sini saya akan membahas bab 2 pembahasan. Penentuan kapasitas produksi ekonomis. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan aspek teknis dan teknologi ini tergantung beberapa pilihan sistem, antara lain skala ekonomi. Kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya per unit yang paling rendah. Kedua yaitu fasilitas. Sistem fasilitas di mana cara mempertahankan volume produksi yang tinggi diganti dengan penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu penentuan kapasitas produksi ekonomis. Strategi ekspansi, melakukan penelitian pasar untuk mengetahui apakah untuk waktu yang akan datang permintaan pasar atas produk akan meningkat atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu strategi. Cara ini dilakukan jika permintaan produk sudah yakin benar meningkat atau tidak meningkat. Perkenalkan, nama saya Putu Irma Meliani dengan NIM 19011041. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Pilihan teknologi untuk berproduksi pada dekade milenium baru saat ini, baik untuk produk barang maupun jasa, telah dan sedang berkembang terus-menerus sesuai dengan kemajuan zaman. Hendaknya, kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi pada proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Implikasi strategis pengelolaan teknologi yang efektif telah ditunjukkan oleh misalnya perusahaan Kodak dengan mencadangkan anggaran riset dan pengembangan yang lebih dari rata-rata perusahaan sejenis dalam rangka menghasilkan produk baru, dan inovasi proses yang dilakukannya telah menempatkan ia sebagai leader dalam industri kamera. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan dengan jelas. Patokan umum yang dapat dipakai misalnya adalah dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan
dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Beberapa kriteria lainnya adalah kesesuaian dengan bahan mentah yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemajuan tenaga kerja dalam pengelolaan teknologi, dan kemajuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Perkenalkan, nama saya Made Suputriani, NIM 19011044. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, lokasi, proyek, dan letak pabrik. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran atau administrasi. Jadi penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama atau primer maupun variabel pendukung atau sekunder. Pada umumnya, variabel utama dalam pemilihan lokasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketersediaan bahan mentah. Jika lokasi bisnis jauh-jauh dari bahan mentah, maka pengeluaran yang sangat besar akan diperlukan untuk transportasi bahan mentah ke lokasi bisnis. Yang kedua ada letak pasar yang dituju. Lokasi bisnis sebaiknya lebih mendekat ke pasar jika biaya transportasi tersebut jadi ke konsumen lebih besar dibandingkan biaya transportasi bahan baku mentah ke lokasi pabrik atau bisnis. Yang ketiga ada ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi. Ketersediaan fasilitas air dan sarana komunikasi juga sangat penting untuk menunjang proses produksi. Yang keempat, tenaga kerja. Perusahaan harusnya menganalisis ketersediaan suplai tenaga kerja, baik tenaga kerja mitra-moli maupun tenaga kerja kasar. Selanjutnya, memilih letak pabrik bagi perusahaan manufaktur. Dalam studi kelayakan bisnis, pilihan letak pabrik hendaknya dapat dikaji dari beberapa faktor, di antaranya yang pertama, letak konsumen potensial atau pasar sasaran yang akan dijadikan tempat produksi dijual. Yang kedua, letak bahan baku utama. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Yang keempat, sumber daya seperti air, kondisi udara, tenaga listrik di sekitar pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewo Putu Heri Pratama Nyana dengan NIM 19011047. Di sini saya akan menjelaskan secara lanjut letak pabrik bagi perusahaan manufaktur. Yang kelima, fasilitas transportasi yang memadai. Fasilitas untuk pabrik, lingkungan masyarakat sekitar, pengatur pemerintah seperti kawasan berikat dan analisis mengenai dampak lingkungan. Bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pendukung lainnya. Agar dapat bekerja dengan lancar, proyek membutuhkan bahan baku, pembantu, dan bahan pendukung operasi pabrik dengan jumlah tertentu. Bahan-bahan tersebut harus dapat memenuhi standar syarat teknis produksi yang ditentukan, misalnya standar mutu, serta dapat tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat diperlukan. Yang pertama yaitu bahan baku dan pembantu. Tersedianya bahan baku dan pembantu secara konstan dengan harga yang wajar merupakan salah satu syarat agar proyek dapat beroperasi secara sehat di bidang teknis dan komersial. Dan yang kedua, bahan pendukung operasi pabrik. Di samping bahan baku dan pembantu, semua jenis pabrik membutuhkan berbagai macam bahan pendukung operasi sehari-hari, misalnya minyak solar, air, tenaga penggerak, dan suku cadang mesin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Suputriani, NIM 19011056. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi di atas. Penentuan kelayakan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi perusahaan. Sehingga apabila tidak dianalisa dengan baik, maka akan dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Adapun yang perlu diperhatikan menyangkut aspek ini yaitu masalah manajemen operasional, masalah proses produksi, masalah penentuan lokasi, tata letak hal-hal yang berhubungan dengan operasional. Untuk saran, pembaca dapat memahami dengan baik tentang isi materi terkait sehingga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.